Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, terkhusus KD atau kompetensi dasar 3.7, yaitu tentang memperkirakan isi teks berdasarkan judul. Jadi kita akan belajar bagaimana kita bisa menebak, memperkirakan isi dari suatu teks hanya dengan membaca, melihat, memahami judul teks tersebut. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan lebih spesifik membahas tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan atau tulisan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau fakta, sehingga kejadian atau peristiwa yang dituliskan tersebut memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi adalah berita, jurnal ilmiah, skripsi, dan biografi. Biografi itu adalah cerita tentang perjalanan hidup atau riwayat hidup seseorang. Tentu ini bukan hanya sekedar karangan orang lain, tetapi berdasarkan perjalanan hidup seseorang yang akan dituliskan dalam buku tersebut. Nah, lawan dari teks non-fiksi adalah teks fiksi, jadi tidak ada non. Kalau teks fiksi itu adalah karangan atau tulisan yang dibuat berdasarkan imajinasi. Jadi ceritanya itu tidak berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Kita akan mengawali pembelajaran kita dengan membuat judul sebuah teks. Jadi ada sebuah bacaan atau paragraf, kemudian kita diminta untuk menentukan judul dari teks tersebut itu yang paling tepat dan menarik seperti apa. Bu Novi yakin kalian sudah sering atau familiar mendengar kata judul dalam sebuah teks. Dengan adanya judul, kita dapat menebak isi dari teks meskipun kita belum membaca secara keseluruhan. Mengapa? Karena judul itu memang dibuat sebagai kepala teks yang mencerminkan isi teks. Nah, dalam sebuah judul itu ada yang disebut dengan kata kunci. Kata kunci dalam sebuah judul itu merupakan kata-kata penting yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang dibicarakan. Nah, kalau kita mau membuat judul teks, maka kita pun juga harus mencari kata kunci dalam paragraf yang kita baca. Jadi baik judul maupun bacaannya itu masing-masing ada kata kuncinya, di mana kata kunci itu menjadi kata pentingnya yang akan membantu kita memahami. Jika kita diminta untuk menentukan judul, maka kita cari kata kunci dalam paragraf untuk menentukan judulnya. Sebaliknya, jika kita diminta untuk mencari informasi dari judul, maka kita cari kata kunci dalam judul teks untuk memperkirakan kira-kira isi dari teks itu apa.
Nah, sebelum kita memperkirakan judul sebuah teks, kita tentukan dulu kata kunci dari teks tersebut. Tadi sudah Bu Novi sampaikan. Contoh seperti ini. Jadi ada sebuah paragraf bunyinya seperti ini. Kebersihan lingkungan adalah keadaan yang sangat dibutuhkan manusia. Kebersihan lingkungan akan membuat kenyamanan setiap manusia atau makhluk yang tinggal di sekitarnya. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab setiap warga. Maka dengan saling menjaga kebersihan dan mengingatkan akan terwujud lingkungan yang nyaman dan bersih. Jadi ini ada satu paragraf, belum ada judulnya. Kita diminta untuk menentukan judul dari paragraf ini. Kalau kita baca paragraf ini, Bu Novi yakin kalian juga ikut membaca dan menyimak ya. Menurut kalian, judul apa yang tepat untuk teks di atas? Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan agar kita bisa merumuskan sebuah judul teks menjadi tepat dan menarik. Jadi tidak hanya sekedar tepat, tapi juga menarik. Mengapa judul harus menarik? Karena dengan judul teks itu menarik akan menarik minat pembaca untuk membaca isi dari teks tersebut. Jadi judul itu harus dibuat menarik. Sehingga lain kali jika ada tugas membuat sebuah tulisan atau karangan, ingat ketika menentukan judul, kalian harus rumuskan dengan benar dan menarik. Gitu. Nah, cara menentukan judul sebuah teks, tadi ada paragraf ya. Yang pertama kita lakukan tadi adalah membaca dan memahami isi teks. Kalau kita lihat tadi, teksnya tadi berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Mulai dari kebersihan lingkungan yang menjadi kebutuhan manusia, kebersihan lingkungan yang membuat makhluk yang tinggal di situ itu menjadi nyaman. Kemudian kebersihan lingkungan itu tidak bisa tiba-tiba ada, tetapi harus diadakan atau sengaja dilestarikan oleh semua warga, semua manusia, tidak pilih-pilih atau tidak pandang bulu. Nah, kemudian setelah membaca dan memahami isi teks, langkah kedua adalah menentukan informasi penting. Tadi Bu Novi sudah menyebutkan informasi pentingnya. Ada beberapa hal. Yang pertama, kebersihan lingkungan itu dibutuhkan oleh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, di dalam lingkungan tersebut, maksud Bu Novi. Tentu yang dimaksud dengan makhluk hidup tidak hanya manusia, meskipun yang terutama adalah manusia. Yang kedua, informasi penting yang kedua adalah kebersihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab semua warga. Artinya, setiap orang yang tinggal di lingkungan tersebut mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga adalah dengan menjaga kebersihan, kita juga membuat kehidupan kita itu menjadi nyaman. Dalam artian, kalau kita menjaga kebersihan lingkungan, sama saja kita membuat hidup kita nyaman. Jadi ada 3 informasi penting dari teks tadi. Yang ketiga, untuk menentukan judul sebuah teks, kita tentukan kata kunci yang terdapat dalam teks tadi. Kalau tadi kalian menyimak 3 informasi penting yang Bu Novi sampaikan,
itu ada kata-kata yang selalu terulang. Nah, salah satu ciri kata kunci atau kata yang menjadi kata-kata penting itu adalah selalu diulang, sering diulang. Kata-kata yang sering diulang tadi adalah kebersihan lingkungan. Kemudian setelah kita menentukan kata kuncinya, kita buat judulnya. Nah, judul dari paragraf atau teks tadi adalah kebersihan lingkungan. Bu Novi ulang sekali lagi, cara untuk menentukan judul sebuah teks yang pertama adalah kalian baca dan kalian pahami isi teksnya. Kemudian kalian tentukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Yang ketiga adalah kalian tentukan kata kunci dari informasi-informasi penting yang kalian temukan. Yang terakhir, rumuskan judulnya dari kata-kata kunci yang kalian temukan. Itu tadi jika yang diketahui adalah bacaannya, kalian diminta untuk merumuskan judulnya. Sekarang kebalikannya. Ada judulnya, kita diminta untuk memperkirakan isi teksnya. Contohnya adalah judulnya adalah pentingnya menjaga lingkungan bagi kelestarian alam. Kalau kalian perhatikan ada dua kata yang kelap-kelip ya, menjaga lingkungan. Nah, langkah pertama untuk memperkirakan isi teks itu adalah menentukan kata kunci dari judul yang ada. Jadi, judulnya adalah pentingnya menjaga lingkungan bagi kelestarian alam. Kata kuncinya adalah menjaga lingkungan. Menurut Bu Novi, karena ini kata kuncinya adalah menjaga lingkungan, ada hubungannya dengan kelestarian alam, maka perkiraan isi teks dari judul ini adalah ada beberapa poin. Yang pertama adalah manfaat lingkungan itu sendiri, baik bagi manusia maupun makhluk hidup yang lain. Yang kedua adalah akibat yang bisa ditimbulkan jika lingkungan ini sampai rusak. Maka perlu atau penting untuk dijaga gitu. Yang ketiga, pihak yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam atau bisa juga dikatakan pihak yang bertanggung jawab menjaga lingkungan. Yang terakhir adalah perilaku yang merusak dan merawat lingkungan atau bisa juga dikatakan dengan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan. Jadi ada 4 perkiraan isi teks dari judul ini. Nah, teksnya seperti apa? Teksnya seperti berikut. Kita cek bersama ya anak-anak. Pentingnya menjaga lingkungan bagi kelestarian alam. Pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. Penebangan hutan secara liar atau pembalakan hutan, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita, khususnya di Indonesia, bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Bagaimana tidak? Masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan kita ini. Seperti prediksi Bu Novi tadi, ini di paragraf pertama dijelaskan penyebab atau perilaku yang merusak lingkungan dan juga pihak yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Nah, ini baru isi dari paragraf pertama ya anak-anak. Jadi sudah ada 2 poin yang tadi sesuai dengan perkiraan Bu Novi. Kalian jangan mengatakan, Bu Novi sudah membaca belum. Jadi, Bu Novi juga baru sekarang membaca isi dari teks ini. Paragraf yang berikutnya, lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya.
Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja seperti menebang pohon secara liar yang tidak diselingi dengan penanaman pohon kembali, penambangan batu bara secara terus-menerus, penggunaan kendaraan bermotor dan pendirian industri, serta membuang sampah sembarangan. Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal. Mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu mereka kelak. Jadi di paragraf kedua ini berbicara tentang manfaat lingkungan ya anak-anak. Jadi dengan adanya lingkungan, makhluk hidup itu bisa tetap lestari. Termasuk kita ya anak-anak. Kemudian poin yang kedua adalah diceritakan juga, diberi contoh juga beberapa perilaku yang menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak. Tadi Bu Novi sudah memperkirakan poin itu. Paragraf ketiga, oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Mulai dari sekarang, marilah kita membenahi lingkungan kita. Jadi di paragraf terakhir itu disebutkan upaya apa yang bisa kita lakukan agar lingkungan kita tetap lestari. Mulai dari berterima kasih kepada Tuhan, tentu tidak hanya sekedar mengucapkan terima kasih saja, tapi bagaimana caranya agar lingkungan yang sudah dihadiahkan oleh Tuhan dengan sebegitu indahnya bisa kita jaga, kita lestarikan agar tetap baik adanya. Begitu. Nah, masih berkaitan dengan memperkirakan isi teks dari judul. Tadi Bu Novi sudah memberi satu contoh. Berikut ini Bu Novi akan memberikan contoh lagi. Contoh judulnya adalah kebersihan lingkungan sungai. Dari judul itu Bu Novi tentukan kata kuncinya, yaitu lingkungan sungai. Nah, dari kata kunci dan judul ini, Bu Novi perkirakan, Bu Novi tebak isi teksnya nanti berkaitan dengan yang pertama, manfaat dari kebersihan sungai itu tersendiri. Kebersihan lingkungan khususnya adalah lingkungan sungai. Yang kedua adalah akibat yang ditimbulkan jika sungai itu tidak bersih. Jadi mengapa kok kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Pastikan ada manfaatnya, pastikan ada dampaknya jika kita membiarkan sungai itu tetap kotor. Yang ketiga adalah upaya yang bisa dilakukan agar sungai itu tetap bersih. Dan yang terakhir adalah pihak atau siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sungai itu sendiri. Nah, menurut Bu Novi atau perkiraan dari Bu Novi, isi dari teks yang berjudul kebersihan lingkungan sungai adalah berkaitan dengan 4 poin ini. Kita baca teksnya dan kita sesuaikan atau kita cocokkan dengan perkiraan saya ya anak-anak. Judulnya adalah lingkungan sungai. Kebersihan lingkungan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat, sebab kebersihan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Jadi ini berkaitan dengan manfaat. Ini berpengaruh terhadap kesehatan itu manfaat. Tak hanya mengenai kesehatan, kenyamanan masyarakat yang melintas di suatu daerah pun juga akan terpengaruh dengan kebersihan suatu tempat. Jadi ada 2 manfaatnya, kesehatan dan kenyamanan. Paragraf yang kedua, kebersihan lingkungan ini perlu diwujudkan di berbagai tempat, termasuk di wilayah sungai
yang melintas di sekitaran pemukiman warga. Dengan sungai yang bersih, maka masyarakat yang tinggal di dekatnya dan melintas di sekitaran sungai tersebut akan merasa lebih nyaman, sekaligus juga bisa terhindar dari berbagai penyakit. Namun sayang, menjaga kebersihan sungai seringkali adalah hal yang sulit. Masih saja ada warga yang membuang sampah ke dalam sungai serta tidak menjaga daerah tepian sungai. Masyarakat yang melintas terkadang ikut membuang sampah-sampah yang dibawanya ke dalam sungai. Jadi di paragraf ketiga disebutkan tentang tindakan atau perilaku yang bisa merusak kebersihan sungai. Mulai dari membuang sampah. Penyebab mereka membuang sampah ke sungai bisa banyak hal. Ada yang memang merasa malas jika harus pergi ke tempat pembuangan sampah dan merasa membuang sampah ke sungai lebih praktis. Ada juga yang berpikir bahwa sampah yang dibuangnya hanya sedikit sehingga tidak akan mencemari sungai. Padahal sesedikit apapun sampah yang dibuang ke sungai, sampah tersebut tetap bisa membuat sungai tercemar. Bayangkan saja jika sampah yang dibuang adalah sampah bungkus permen, tapi ada 500 orang yang membuang sampah serupa. Bukankah sungai tersebut akan tetap menjadi sangat kotor? Masyarakat seyogyanya sadar bahwa kebersihan sungai adalah tanggung jawab bersama. Jadi di paragraf terakhir disebutkan tentang pihak atau siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sungai ya anak-anak. Masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai dan juga yang melintas memiliki tanggung jawab untuk turut serta menjaga kebersihan sungai. Ada baiknya terdapat sanksi tersendiri bagi mereka yang mencemari sungai. Kerja bakti membersihkan sungai juga harus terus digalakkan. Jadi di paragraf terakhir dijelaskan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sungai dan salah satu contoh upaya menjaga kebersihan sungai yaitu dengan kerja bakti secara rutin. Nah, itu tadi beberapa atau 2 contoh dari Bu Novi berkaitan dengan memperkirakan isi teks dari judulnya saja yang kita tahu. Ini kebetulan ada bacaannya, jadi kita bisa cross-check ya anak-anak. Kita bisa cross-check apakah tadi perkiraan yang Bu Novi sampaikan di depan itu sesuai dengan isi teks ini. Nah, semoga kalian bisa mempunyai bayangan apa yang Bu Novi jelaskan hari ini. Tugas kalian hari ini adalah kerjakan tugas dalam tabel berikut. Sebelum kalian mengerjakan tugas, Bu Novi ingatkan di bagian atas kalian tulis dulu nama panggilan saja, tidak perlu nama lengkap. Kemudian tanggal hari ini, dan yang terakhir adalah tugas untuk materi apa, muatan pelajaran apa. Nah, setelah kalian tuliskan di bawah bagian atas, kalian buat dulu tabelnya. Kemudian kalian tulis satu persatu judulnya. Yang pertama adalah sampah membawa berkah. Kalian tuliskan beberapa perkiraan isi teks yang judulnya ini. Kalian beri garis bawah, kira-kira yang menjadi kata kunci judulnya yang mana. Setelah kalian tentukan kata kuncinya, kalian tulis beberapa yang menjadi perkiraan isi teks dengan judul ini. Kalau sampah membawa berkah itu kira-kira isi teksnya itu apa aja ya? Poin-poin saja anak-anak, tidak perlu panjang lebar seperti karangan. Begitu pula untuk nomor 2. Kalau nomor 1 sudah selesai, nomor 2. Selamatkan hutan kita. Kira-kira kalau judulnya seperti ini, kata kuncinya yang mana? Kemudian kira-kira isinya tentang apa ya? Nah, tugas ini kalian kerjakan di buku tematik ya anak-anak. Kemudian kalian kumpulkan kepada Bu Novi. Selamat
mengerjakan. Selamat belajar. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Salam sehat dan terus patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.